Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hari Paskah. Kita akan membahas tentang kebangkitan Kristus dari perspektif 4 Injil ya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Kau senantiasa memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk datang ke gereja, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari istirahat di mana kami boleh datang kepada Tuhan dan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kami dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau bersuka cita karena Tuhan senantiasa menyatakan penyertaan Tuhan khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengkhotbah yang berkhotbah, untuk kami semua yang mendengar, kiranya kami boleh semakin mengenal Tuhan dan cinta kami kepada Tuhan semakin bertumbuh dan iman kami kepada Tuhan juga semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita familiar, kita tidak asing dengan yang namanya Injil. Injil dari bahasa Yunani berarti apa? Berarti adalah kabar baik. Dan di dalam Alkitab yang kita miliki, kita memiliki 4 kitab Injil. Injil merupakan sebuah kabar baik. Kenapa bisa menjadi kabar baik? Karena sebelumnya ada kabar buruk bagi orang yang berdosa. Kabar buruk bagi manusia adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, mendengarkan suara setan dan juga mengikuti keinginannya yang begitu egois sampai melawan Tuhan, sampai memberontak kepada Tuhan dan akhirnya tinggal di dalam natur keberdosaannya dan akhirnya manusia itu sudah mati di dalam dosa-dosanya. Kita sudah mati. Kita sudah terpisah dengan Tuhan. Kita harus masuk neraka. Kita harus dihukum Tuhan di neraka yang begitu kekal dan mengerikan. Tetapi kabar baik bagi manusia berdosa adalah ada keselamatan, ada jalan keluar, ada jaminan yang pasti yang bukan diberikan oleh manusia, melainkan diberikan oleh Tuhan sendiri. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah di Alkitab kita tahu bahwa ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau 4 Gospels ya. Namun pernahkah kita bertanya, kenapa ya kitab Injil itu perlu sampai ada 4? Ya, kenapa untuk menceritakan kisah tentang kehidupan Yesus Kristus mulai dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga sampai perlu ada 4? Kalau kita buat biografi kehidupan kita, ngapain ada 4 versi biografi kehidupan kita? Ya cukup 1 dikumpulkan saja, 1 penulis cukup. Tetapi kenapa bisa sampai ada 4 Injil? Alasan singkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab 4 Injil itu memberikan sudut pandang yang berbeda tentang Yesus Kristus. Dan 4 kitab Injil itu memberikan suatu pemahaman atau pengenalan akan Yesus Kristus yang lebih lengkap. Dan lebih yakin dan lebih pasti karena ada 4 orang yang menulis 1 orang yang sama. Itu adalah kebenaran yang tidak mungkin digoyahkan oleh banyak orang yang lainnya. 4 orang. Di sini kita bersyukur kita boleh memiliki 4 kitab Injil sehingga kita bisa mengenal Yesus Kristus lebih yakin, lebih tahu bahwa ini adalah kebenaran yang dituliskan di dalam sejarah. Nah, ambil contoh perbedaan pandangan dari 4 Injil Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan di kitab Injil Matius itu ditulis oleh Matius kepada orang-orang Yahudi. Saya mau memperkenalkan Yesus Kristus kepada suku Yahudi, kepada sekelompok orang yang sudah menerima perjanjian lama, yang sudah punya firman Tuhan, yang sudah tahu ada nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias, seseorang yang diurapi Tuhan, seseorang raja yang akan memimpin umatnya. Yesus dijelaskan di dalam Injil Matius sebagai Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, sehingga di dalam kitab Injil Matius begitu banyak kutipan perjanjian lama tentang Yesus adalah Raja yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Dan kita bisa mengenal bahwa ketika kita baca Injil Matius, oh Yesus bukan saja Raja sekelompok orang, Raja orang Yahudi, tetapi kita pun bisa memahami Yesus itu adalah Raja di atas segala
raja. Dia adalah Tuhan sendiri. Nah, sedangkan Injil Markus misalkan ya, Injil Markus menulisnya khususnya untuk orang-orang yang Romawi. Orang Romawi banyak orang Yunani, tetapi banyak juga orang Yahudi yang bergabung menjadi orang Romawi. Sehingga gaya tulisan dari Markus ini singkat, padat, jelas, mau ngomong apa langsung. Ya, ini kebenarannya. Lalu menyoroti Yesus itu sebagai apa? Sebagai hamba yang menderita. Kamu orang Romawi menindas bangsa Israel. Kamu orang Romawi memiliki kekuasaan pemerintahan yang begitu besar. Kamu menindas, menjajah banyak bangsa. Tetapi ingat bahwa kamu juga memberikan penderitaan kepada banyak orang. Yang kamu buat derita adalah salah satunya adalah hamba yang menderita, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah maupun tidak pernah berdosa. Yesus hamba yang taat. Dia mau tinggal di dalam pemerintahan Romawi, penjajahan Romawi. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia untuk melayani orang-orang yang lain. Dia penuh kuasa dalam pelayanannya. Karena sebagai hamba dia taat kepada Bapa di surga sampai mati di atas kayu salib. Sehingga ketika kita melihat Injil Markus, kita bisa mengenal Yesus bukan hanya raja di atas segala raja. Tapi dia juga adalah hamba di atas segala hamba. Yesus bukan hanya memiliki jabatan yang tinggi, tetapi hatinya itu hati seorang hamba. Seorang budak yang mau taat kepada Bapa di surga dan menjalankan kasih kepada banyak orang. Lalu kita melihat Injil Lukas, Bapak Ibu sekalian, ini ditulis Lukas untuk orang Yunani terlepas dari bangsa Romawi. Orang-orang Athena, orang-orang Yunani ya. Dan Lukas adalah satu-satunya penulis yang bukan Yahudi. Matius orang Yahudi, Markus orang Yahudi, Yohanes orang Yahudi. Ada satu muncul penulis kitab Injil, sejarah hidup Yesus, itu bukan orang Yahudi. Ya, dan dia berfokus pada kemanusiaan Yesus dan kasihnya yang universal. Dia tulis sebagai seorang dokter, sebagai seorang sejarawan. Seorang dokter harus banyak hafal, seorang dokter harus pintar, seorang dokter harus bijaksana, seorang sejarawan harus mempelajari literatur zaman dulu. Harus tahu yang benar, nggak boleh palsu, nggak boleh memfitnah, nggak boleh memberikan informasi yang salah. Dan Lukas datang, saya bukan orang Yahudi, saya tidak pro Yesus secara suku. Yesus suku Yahudi. Dan Lukas datang dengan menuliskan sejarah Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan benar, dan ini tidak mungkin palsu. Yang menulis Injil Lukas adalah Lukas yang sangat terpelajar, sangat teratur, dan sangat sistematis. Dan Lukas mau menunjukkan Yesus itu adalah betul-betul manusia. Ya, betul-betul Allah yang menjadi manusia. Dan 3 Injil ini, Matius, Markus, Lukas ya, memiliki banyak kemiripan sehingga para teolog mengatakan ini adalah Injil sinoptik. Sin ya berarti apa? Sinkronize ya. Sin berarti bersama-sama. Noptik atau dari opsis ya, melihat ya, optik seperti kacamata ya, di optik itu melihat bersama-sama. Sama cara pandangnya melihat Yesus dari sudut pandang manusia. Yesus raja, Yesus hamba, Yesus betul-betul manusia sama seperti kita. Tetapi kemudian Rasul Yohanes, orang Yahudi, rasul termuda menuliskan Injil Yohanes bukan dari sudut pandang sinoptik, tetapi sudut pandang dari surga. Sehingga Injil Yohanes dipisahkan dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berfokus pada apa? Keilahian Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus diperkenalkan oleh Rasul Yohanes sebagai Allah dan juru selamat dunia. Nah, kenapa perlu 4 Injil? Supaya kita bisa mengenal Yesus secara lebih utuh. Yesus Allah 100%, Yesus manusia 100%. Ya, kita nggak mungkin bisa mengenal Yesus tanpa 4 Injil yang begitu limpah seperti ini. Nanti pada akhirnya kita menjadi sesat. Kita akan menganggap Yesus itu Allah 100% saja, bukan manusia.
Ya memang itu betul ketika sebelum Yesus inkarnasi. Tetapi setelah Yesus inkarnasi, Yesus 100% Allah, tetapi 100% manusia juga. Tapi kalau kita baca hanya misalkan Matius, Markus, Lukas, kita anggap bahwa Yesus itu adalah manusia 100% saja. Tidak ada keilahiannya seperti yang dijelaskan oleh Yohanes. Lalu kenapa juga perlu 4 Injil, Bapak Ibu sekalian? Yang kedua adalah kita bisa lihat bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, apa yang ditulis Alkitab itu benar, dan ini merupakan sejarah yang akurat dari sejarah kekristenan. Kita secara doktrinal tahu bahwa Alkitab itu infallible sama inerrant. Infallible berarti apa? Tidak mungkin salah, tidak mungkin jatuh pada kesalahan. Inerrant berarti apa? Alkitab memang tidak bersalah. Kenapa? Karena pengarang atau penulis Alkitab yang utama adalah Roh Kudus, Tuhan sendiri memakai umatnya. Umatnya bisa salah, tetapi Roh Kudus tidak mungkin salah dan akhirnya memimpin umatnya untuk menuliskan hal-hal yang benar 100%. Sehingga kita bisa mengenal bahwa di dalam tradisi reform kita tahu sola scriptura, ya, hanya dari Alkitab saja kita menemukan kebenaran Allah yang menyelamatkan dan membentuk kita menjadi pengikut Allah atau pengikut Kristus yang setia. Alkitab sudah nyatakan bahwa kalau kita ada dalam penghakiman atau pengadilan, ya, itu tidak boleh dilakukan atas berdasarkan satu orang saksi saja. Ya, kalau ada satu orang saksi bersaksi, dari mana kita tahu itu kebenarannya? Ya, maka Alkitab juga mengatur permasalahan soal pengadilan atau penghakiman, yaitu harus ada minimal 2 saksi atau 3 saksi. Sekarang kita punya 4 saksi. 4 penulis Injil, itu sudah melampaui kecukupan bahwa kebangkitan Yesus betul-betul terjadi. Kehidupan Yesus betul-betul ada. Ya, orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, tidak mau mengenal kebenaran dari Tuhan sendiri. Ya, 4 saksi yang menyatakan cerita dari sudut pandang masing-masing, maka itu memberikan dasar yang kuat untuk keaslian Injil, ya. Mereka menyampaikan tentang Yesus dari 4 latar belakang hidup yang berbeda. Ya, justru kalau pada akhirnya, ya, 4 Injil ini ditulis oleh 4 orang, tapi semuanya sama, itu menunjukkan bahwa ini rekayasa aja. Buktinya sama semua, ya. Matius nulis sama, Markus, Lukas sama, Yohanes sama pesannya, ngapain ada 4 Injil. Tetapi 4 Injil itu isinya berbeda, tetapi tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa 4 Injil adalah 4 yang asli. Istilahnya adalah fourfold witness, ya, kesaksian 4 orang atau 4 kali lipat. Tentang apa? Tentang kehidupan, pelayanan, kematian, penderitaan maupun kebangkitan Yesus Kristus. 4 kali lipat diceritakan. Ya, kenapa? Pada akhirnya banyak orang tidak percaya. Maka kalau kita bisa percaya kepada Kristus, Bapak Ibu sekalian, bahkan sebelum membaca Injil, itu betul-betul anugerah Tuhan. Kita ada yang percaya kepada Kristus hanya sebatas mendengar orang Kristen, mendengar khotbah, nggak pernah baca Injil. Tapi bisa percaya, itu luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus yang begitu besar. Lalu ada yang mengembangkan lagi Bapak Ibu sekalian, ya, tentang kesaksian 4 kali lipat tentang kebenaran Injil, yaitu dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang memberitakan kedatangan Mesias, yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Dia beritakan bahwa ini akan terjadi, ini betul akan datang. Yesus adalah Mesias. Ini yang pertama, ya, saksi yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari Yesus Kristus sendiri. Saksinya bukan saja 4 penulis Injil, tetapi saksinya adalah dari Yohanes Pembaptis, dari Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya adalah sebagai Mesias. Dia melakukan pekerjaan mujizat, dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati, dia menenangkan angin dan ombak, dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka kita bisa melihat bahwa Yesus betul-betul adalah Allah yang sejati dan dia manusia yang sejati. Lalu bukan saja itu, yang memberi kesaksian itu bukan saja Yohanes Pembaptis, bukan saja Yesus, tapi Bapa di surga. Ketika Yesus dibaptis, Bapa bersuara dari surga. Setelah sekian lama Bapa silent, itu masa intertestamental, 400 tahun Bapa di surga itu silent.
Di perjanjian lama sering ya Tuhan berbicara kepada Abraham, kepada Yakub gitu ya. Tetapi setelah Bapa silent, terus kemudian ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus Kristus, Bapa bersuara kembali, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini anakku. Ya. Dan yang bersaksi yang selanjutnya adalah firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa Yesus adalah penggenapan dari seluruh nubuatan tentang Mesias di perjanjian lama. Ya, digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Seorang bapak gereja Irenaeus ya, abad kedua, dia menyatakan bahwa seperti ada 4 penjuru bumi, utara, selatan, timur, barat. Ada 4 angin yang utama di dalam seluruh dunia ini. Maka demikian pula Injil itu ada 4. Supaya apa? Supaya disebarkan ke seluruh dunia. Karena dunia ini ya perlu diberitakan Injil, membutuhkan Injil. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 Injil merupakan sebuah kesaksian bahwa kisah tentang Yesus itu adalah fakta historis, bukan ucapan manusia belaka, bukan mitos, bukan rancangan-rancangan manusia, tetapi betul-betul faktanya begitu. Ya. Bukan mengawang-awang, bukan mimpi, tapi betul-betul fakta historis. Kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar lahir ke dalam dunia melalui perawan Maria. Yesus benar-benar hidup taat seluruhnya pada hukum Taurat. Yesus benar-benar adalah anak Allah 100% dan anak manusia 100%. Yesus benar-benar menderita dan mengalami kematian di atas kayu salib. Yesus benar-benar bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Yesus benar-benar menampakkan diri kepada ratusan murid. Yesus benar-benar naik ke surga dan hidup selamanya di surga. Dan dia bekerja sampai hari ini dengan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan orang percaya. Hari Paskah adalah hari bagaimana orang-orang Kristen memperingati dan mengakui sejarah kebangkitan Yesus Kristus yang begitu unik. Kalau kita pelajari tentang kisah-kisah kebangkitan, sedikit review ya Bapak Ibu sekalian. Kita tahu di perjanjian lama ada 3 kebangkitan. Ya, dituliskan hanya 3 kebangkitan. Anak janda di Sarfat dibangkitkan oleh Nabi Elia. Anak perempuan Sunem dibangkitkan oleh Elisa. Elisa kemudian sudah meninggal, terus ada tengkoraknya Elisa ada dikubur di satu tempat gitu ya. Terus kemudian ada jenazah, ada mayat yang dilemparkan ke tempat tengkoraknya Elisa, kemudian jenazah itu dilemparkan dan menyentuh tengkoraknya Elisa, jenazah yang sudah mati itu bangkit kembali. Elia membangkitkan 1 kali, Elisa 2 kali. Ya, seperti Elisa meminta roh 2 kali lipat daripada Nabi Elia. Waktu di kisah perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, ada berapa kebangkitan dicatat? 2 kali lipat daripada perjanjian lama. Kalau perjanjian lama 3 kali kebangkitan, perjanjian baru 6 kali kebangkitan dicatat. Pertama, anak janda di Nain oleh Yesus Kristus. Terus kedua adalah anak perempuan dari Yairus, itu dibangkitkan oleh Yesus. Dan ketiga kita tahu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Yesus membangkitkan bahkan 3 kali. Melebihi siapa? Melebihi Nabi Elisa. Elia bangkitkan 1 kali. Elisa bangkitkan orang dari kematian 2 kali. Yesus bangkitkan orang 3 kali. Paling banyak. Dan kemudian ini yang dicatat yang unik. Orang-orang kudus di Yerusalem itu bangkit setelah Yesus mati di atas kayu salib. Ini juga menunjukkan Yesus membangkitkan juga. Ada pendeta yang mengatakan bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu bukan dinyatakan waktu kebangkitannya saja. Tetapi saat kematiannya ada orang-orang kudus di Yerusalem bangkit dari kuburannya. Ya, mereka sudah bangkit saat Yesus mati. Tetapi dicatat ya di dalam Matius 27 ayat 52, mereka baru keluar dari kubur ketika Yesus bangkit dari kematian. Jadi Yesus mati, orang bangkit. Dan itu orang-orang kudus di Yerusalem yang gak tahu jumlahnya berapa.
Sehingga yang paling banyak membangkitkan orang mati adalah Yesus Kristus di sepanjang sejarah dunia. Yesus mati, orang-orang kudus bangkit, tetapi ketika mereka bangkit, mereka diam selama 3 hari di dalam kuburan mereka. Menunggu Yesus yang bangkit dari kematian, menjadi seorang pemimpin atas kebangkitan tubuh, itu Yesus Kristus ya. Dan kemudian setelah zaman Yesus, ada Rasul Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Lalu kemudian Rasul Paulus membangkitkan Eutikus. Ya. Dan puncak kebangkitan di antara seluruh kebangkitan dalam sejarah dunia adalah Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kenapa? Karena ketika kebangkitan Yesus Kristus terjadi, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah kebangkitan sulung pertama yang berbeda dengan yang lain. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang unik. Kebangkitan Yesus Kristus kita bisa sebut sebagai kebangkitan yang kekal. Kenapa? Karena Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Sedangkan kebangkitan yang terjadi di dalam Alkitab selain kebangkitan Yesus Kristus, kita bisa sebut bahwa itu adalah kebangkitan yang sementara. Karena apa? Karena orang yang bangkit, mereka akan mati lagi. Dan orang yang bangkit kemudian mati lagi, tidak ada kuasa kemenangan atas dosa maupun kuasa kemenangan atas maut. Sulung dalam arti kebangkitan orang percaya, kita mengikuti kebangkitan Kristus. Suatu hari nanti ya kita pun dibangkitkan atau ditransformasi memiliki tubuh yang serupa dengan Kristus, tubuh kemuliaan. Ya, di dunia kita bisa sakit-sakitan, bisa lemah, lebih menderita. Tetapi ketika kita bertemu dengan Yesus, kita diberikan tubuh yang baru yang tidak ada efek dosa. Kita tidak bisa sakit, tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Itu tubuh yang baru yang dijanjikan Yesus Kristus dalam kebangkitannya. Mari kita baca Roma 6 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu sekalian. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang unik. Roma 6 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 6 ayat 9 sampai 10, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian yang ia mati, ia telah mati terhadap dosa 1 kali, dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya ia hidup bagi Allah. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apa yang dijelaskan di dalam Injil Matius tentang kebangkitan Kristus. Waktu Injil Matius atau penulisnya adalah Matius menuliskan kebangkitan Kristus, ada pesan unik yang mau disampaikan secara khusus kepada para pembaca dari Injil Matius, yaitu Matius ingin menekankan kuasa kebangkitan dan juga amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya di Injil Matius itu dicatat bahwa imam kepala meminta Pilatus untuk menempatkan penjaga-penjaga di kuburan Yesus Kristus. Di Injil lain tidak pernah ditulis ada imam kepala yang meminta permintaan tersebut. Terus Pontius Pilatus menempatkan penjaga di kuburan Yesus atas permintaan para imam dan orang Farisi. Alasan orang Farisi dan para imam meminta kubur Yesus dijaga, ya betul-betul dijaga 24 jam bahkan berhari-hari. Supaya apa? Supaya mereka ingat perkataan Yesus. Yesus katakan bahwa pada hari yang ketiga, ya, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka mereka berusaha menjaga supaya kalau ya para muridnya Yesus itu membuat teori konspirasi bahwa mereka curi mayat Yesus dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Maka ditempatkan penjaga-penjaga di kuburan Yesus Kristus. Orang Farisi, para imam itu betul-betul menjaga supaya jangan banyak orang-orang Yahudi yang tersesat karena teori konspirasi. Ya, karena nanti akan menyebabkan penyesatan yang lebih besar lagi. Nah, setelah kebangkitan, ya, para penjaga kuburan kaget sekali. Ya, dan seperti orang yang mau mati karena betul-betul menyaksikan suatu kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, setelah mereka mengetahui bahwa Yesus betul-betul bangkit, mereka ketemu lagi para imam kepala dan orang Farisi.
dan mereka di bribing, ya, di suap, di bribe gitu ya, supaya untuk bohong. Nah, kamu bilang bahwa para murid itu mencuri mayat Yesus Kristus ya, padahal betul-betul bangkit. Jadi orang yang memberitakan kebangkitan Yesus itu para penjaga kuburan juga, yang memberitakan kepada para imam. Lalu saat kebangkitan Kristus diceritakan bahwa ada gempa bumi yang dahsyat, ya, malaikat menggulingkan batu, dan di sini menunjukkan ya, Matius mau menjelaskan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu betul-betul kuasa yang luar biasa melebihi kuasa alam semesta. Karena bisa gempa bumi gitu ya. Dan ini mencerminkan kuasa Allah. Setelah kebangkitan, Yesus secara langsung menampakkan diri kepada para perempuan dan menyapa para perempuan dan salam bagimu. Yesus katakan demikian. Lalu setelah kebangkitan Kristus, para murid menerima amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Injil Matius, Matius menjelaskan bahwa betul-betul kebangkitan Yesus itu penuh kuasa. Kuasa Allah yang begitu besar. Dan juga setelah kita menyaksikan kuasa Allah yang begitu besar atas alam semesta, ya, Matius menjelaskan bahwa Yesus memberikan amanat agung. Barang siapa yang menjalankan amanat agung, maka merekalah yang mengakui atau menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus atas kematian. Pekerjaan Injil adalah pekerjaan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pekerjaan Injil kita bisa lakukan karena kuasa kebangkitan Kristus yang begitu besar. Lalu kita lihat Injil Markus, Bapak Ibu sekalian. Nah, Injil Markus fokus kepada apa? Ya, Markus menulis bahwa kebangkitan itu ibarat misteri. Kalau Matius menulis ibarat seperti kuasa yang begitu besar, maka kebangkitan Kristus itu misteri dan juga respon manusia itu tidak bisa menerima kebangkitan orang mati. Ya, ada suatu kebingungan, kegelisahan, ada ketegangan dari respons manusia. Dan Injil Markus itu diakhiri di dalam kisah kebangkitan Yesus, dan banyak orang Kristen teolog mengatakan akhir Injil Markus itu sangat kontroversial. Nah, kenapa? Tadi kita baca ya, Markus 16 ayat 1 sampai 8. Itu bacaan bertanggapan kita. Dan di ayat 8 itu dikatakan ya, ayat 8 sebelum paragraf yang selanjutnya itu, Markus 16 ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Ya. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kebangkitan Yesus kok memberikan ketakutan. Kebangkitan Kristus kok menutup mulut para muridnya yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Ya, jadi Markus itu memang menunjukkan ada misteri dari kebangkitan. Yang orang Romawi pun gak percaya ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Kalau orang Yahudi percaya. Ya, orang Yahudi pelajari perjanjian lama, Elisa dan Elia membangkitkan. Tapi orang Romawi itu enggak lah, enggak mungkin orang mati bisa bangkit. Tetapi justru dikasih misteri supaya mereka mencari lebih banyak tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ini suatu misteri kebangkitan. Dan respon manusia pada umumnya adalah enggak percaya ada kebangkitan. Lalu kalau kita lihat pembagian dari Markus 16 ayat 8 ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ya ada perbedaan perikop atau paragrafnya. Nah, ketika saya mulai pelajari searching, ternyata memang di manuskrip yang kuno, di salinan dari naskah asli kan, ada naskah asli Alkitab itu sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah naskah manuskripnya, salinan-salinan yang paling kuno, paling tua. Ternyata ayat 9 sampai 20 itu enggak ada. Jadi ditutup di ayat 8. Itu di dalam manuskrip. Itu begitu mengerikan kalau kita lihat apa kebangkitan Kristus itu membuat orang takut, membuat orang tidak beritakan kebangkitan Kristus. Kita sekarang beritakan terus. Nah, ternyata di ayat 9 sampai 20 itu memang tidak dicatat lengkap, tetapi oleh komunitas Kristen pada awal-awal abad gereja itu mereka menambahkan ayat 9 sampai 20 dari sumber-sumber firman Tuhan yang lain supaya apa? Supaya orang itu tidak penuh misteri tentang kebangkitan Kristus ketika membaca Injil Markus. Dan ini tidak salah.
Ini penutup yang lebih lengkap dan tidak bertentangan dengan kebenaran historis Alkitab. Jadi kita tetap akui ya, ayat 9 sampai yang ke-20 itu tetap firman Tuhan yang kita bisa baca, kita bisa renungkan, dan itu adalah kita bisa lakukan juga. Di ayat 12 juga ya, yang menuliskan itu juga mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan sekedar hidup kembali dari kematian, melainkan ada transformasi yang mulia dari tubuh Yesus Kristus sendiri. Ada para murid tidak percaya, meragukan kebangkitan Yesus, dan inilah penulisan Injil Markus tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ada unsur misterinya, ada unsur keraguan dari orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Tetapi faktanya adalah Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Nah, sekarang kita masuk ke Injil Lukas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kebangkitan Kristus di dalam Injil Lukas itu disebut sebagai pemenuhan nubuatan dan juga menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya. Inspirasi dari firman Tuhan, dari Roh Kudus gitu ya. Hanya Injil Lukas yang menceritakan narasi perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Di kisah itu kita tahu kan, para murid sedih hatinya, Yesus mati. Untuk apa lagi saya di Yerusalem? Untuk apa lagi saya menjalankan pengajaran Yesus? Mereka sedih, putus asa, dan kemudian mereka pergi pulang kampung ke Emmaus. Tetapi di situ Yesus hadir, menampakkan diri kepada mereka. Mereka tidak kenal awalnya, tetapi ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan, mereka dapat inspirasi dari Roh Kudus, ya dari iluminasi dari Roh Kudus, bisa mengenal kebenaran Kristus, dan mereka bisa mengenal Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti bagi mereka. Yesus memberikan pencerahan supaya mereka mengenal Yesus dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini adalah penggenapan nubuatan tentang Yesus dan kebangkitannya. Dan Yesus juga berkata ya bahwa segala tulisan dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur, di dalam Kejadian, nabi-nabi, kitab nabi-nabi, dijelaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari seluruh nubuatan itu. Yesus juga dituliskan ya di dalam Injil Lukas memakan ikan goreng, ikan panggang gitu ya di hadapan mereka sebagai tubuh kebangkitannya itu betul-betul nyata. Nah, Lukas adalah satu-satunya Injil yang secara eksplisit juga menyebut kenaikan Yesus ke surga di dalam bagian akhir Injil Lukas. Kalau kita bisa percaya kepada kenaikan Yesus ke surga, maka kita pasti percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus maupun kematiannya sampai kelahirannya. Karena tahapan yang terakhir Yesus ada di bumi adalah ketika dia naik ke surga, kembali kepada surga. Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam Injil Yohanes, di situ kebangkitan Kristus dikaitkan dengan relasi pribadi antar orang dan juga individu, dan juga ada perubahan di dalam diri seseorang yang menerima kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Kristus bukan saja suatu misteri, bukan saja suatu hal yang penuh dengan kuasa, ya bukan suatu hal penggenapan janji-janji dari perjanjian lama, tetapi kebangkitan Kristus juga Paskah itu sendiri sifatnya adalah personal di dalam hati orang-orang yang mau kenal Kristus. Maka di dalam Injil Yohanes difokuskan ya kebangkitan Kristus itu kepada Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Yesus bangkit. Siapa sih Maria Magdalena sampai dia menjadi orang yang pertama melihat atau mengakui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian? Ya, dalam Yohanes 20 itu dikatakan dia yang pertama-tama datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar dan batu itu sudah digulingkan. Dan dia melihat Yesus bangkit padahal dia mengira bahwa Yesus itu adalah penjaga taman kuburan seperti itu ya. Terus kemudian Maria Magdalena berespon kepada para murid ya, aku sudah lihat Tuhan, aku sudah lihat Tuhan. Dan dia beritakan tentang kebangkitan Kristus. Ya, Maria Magdalena adalah seorang murid Kristus yang begitu setia. Sebelumnya dia pernah dirasuki roh jahat, tetapi Yesus menyembuhkan dia. Ya, Yesus memulihkan kehidupannya, dia menjadi pengikut Kristus yang setia, bahkan lebih berani daripada banyak laki-laki yang mengatakan bahwa dia mengakui Yesus Kristus sebagai
Mesias, Juru Selamat. Ya, kita tahu di atas penyalipan Yesus Kristus, ya ada orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, Mama Yesus Kristus, Maria Magdalena, dan juga ada rasul yang termuda. Maka kita nggak boleh menghina orang muda, nggak boleh menghina perempuan yang seolah-olah mereka itu dianggap sebagai kaum yang marginal dan tidak penting. Yang muda direndahkan karena tidak ada pengalaman, tidak bisa apa-apa, tidak punya banyak kemampuan. Yang perempuan di zaman itu ya dianggap sebagai properti aja, nggak boleh kerja, nggak boleh belajar firman banyak-banyak, disisihkan. Tetapi justru mereka yang punya iman yang begitu besar, sampai penyalipan Yesus Kristus mereka ikut terus. Di mana Rasul Petrus, di mana rasul-rasul lain, di mana para laki-laki yang lain, di mana orang-orang Kristen yang lain tidak mau ikut Yesus sampai ke penyalipannya. Tapi Maria Magdalena mengikuti Yesus sampai penyalipannya, dan Maria Magdalena juga dipilih Yesus untuk menjadi saksi kebangkitan pertama. Yesus memerintahkan Maria Magdalena untuk memberitakan kepada para murid yang lainnya bahwa Yesus telah bangkit. Maka ya teolog mengatakan bahwa Maria Magdalena disebut sebagai rasul kepada para rasul. Cuma sebutan saja ya. Maria Magdalena bukan rasul, tetapi karena apa? Dia melakukan tugas apostolik, tugas kerasulan kepada para rasul. Betapa para rasul itu malu. Ya, yang disebut sebagai pendeta, yang disebut sebagai pemimpin gereja, rasul, nabi. Tetapi tidak dapat kesempatan melayani Tuhan dalam pemberitaan kebangkitan Kristus pertama kalinya. Yohanes menyatakan bahwa tanda-tanda ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita betul-betul bersyukur atas Injil yang sudah Tuhan berikan, kabar baik, kabar yang selalu memberikan kita sukacita. Maka sebagai orang Kristen yang memiliki kabar baik dan sudah menerima kabar baik, sudah menerima Injil, sudah menerima 4 Injil, sudah menerima Yesus Kristus, di dalam setiap kondisi permasalahan kehidupan kita, penderitaan kita, ada selalu alasan untuk kita bersukacita. Ya, sukacita kita itu kekal. Di dalam dunia kita menjadi orang yang bisa bersukacita bahkan kapanpun. Kenapa? Karena kita punya Injil, kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus selalu memberikan kita yang baik. Masa kita nggak bersukacita? Masa kita nggak bersyukur gitu ya? Hanya hati kita, pikiran kita fokus kepada masalah terus. Masalah betul harus dipikirkan dan dicari solusinya. Tetapi hati kita tidak boleh mengutamakan masalah dan penderitaan kita. Hati kita tidak boleh mengutamakan diri kita. Kita terus harus mengutamakan Tuhan kita. Kita kagum nggak ya Bapak Ibu Saudara kepada Alkitab yang begitu ajaib? Ya, kalau kita belajar doktrin Alkitab, kita pasti semakin mencintai firman Tuhan yang begitu indah karena pengarangnya adalah Tuhan sendiri. Kalau Yesus adalah Allah jadi manusia, Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi tulisan. Yesus adalah firman yang menjadi daging, Alkitab adalah firman yang menjadi tulisan yang bisa dibaca banyak orang. Ya, kagumkah kita atas karya Tuhan di dalam Alkitab ya? Maukah kita lebih sering membaca Alkitab? Ya, kita meresponi kuasa kebangkitan Kristus yang mendorong kita untuk menjalankan amanat agung, ya, memperbesar kerajaan Allah di dalam dunia ini. Salah satu tradisi yang baik yang diajarkan di dalam GRI, mungkin tradisi yang unik, ya, yang tidak dimiliki gereja lain adalah fighting spirit dan squeezism. Ya, fighting spirit berarti apa? Bertekad, ya. Ada kesusahan, saya tetap ibadah. Ada kesusahan, saya tetap jalankan firman Tuhan. Ada kerugian, saya tetap berkata jujur. Ada godaan untuk melakukan dosa, saya berjuang untuk lawan godaan tersebut. Dan juga squeezism, ya, bagaimana kita memeras diri. Ya, seperti kita memeras baju yang sudah kita cuci, terus kita peras. Baju itu penuh dengan apa yang dia serap. Demikian, kita sebagai orang Kristen, kita penuh dengan firman Tuhan. Ketika kita diperas, yang keluar adalah firman Tuhan. Ketika kita dibuat menderita, susah ditindas, yang keluar adalah buah Roh Kudus, firman Tuhan.
Dan kedua hal ini saya rasa adalah suatu aplikasi dari menyatakan kuasa kebangkitan Kristus. Kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti memeras baju yang penuh dengan air, memeras diri untuk kerajaan Allah, dan ketika ada tantangan di depan kita yang begitu berat, kita punya tekad, saya mau mencobanya. Saya mau mencoba melayani Tuhan, meskipun itu susah. Ya, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab yang lainnya di dalam keluarga, di dalam sekolah maupun pekerjaan. Saya mau bekerja keras untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin Sabtu ya saya diajak pengurus gereja ikut Mangkunegaran Run. Ya. Kurang lebih ada 5.000 orang yang lari, ya, para pelari. 10 diantaranya jemaat GRI. Ya, karena saya bukan orang yang latihan lari, saya tuh inginnya yang 5 kilometer saja, ya. Karena belum pernah lari sebelumnya jauh-jauh, ya. Tapi kenapa saya pada akhirnya mau ikut? Karena saya pikir ya coba sajalah untuk kesehatan tubuh. Lagi pula olahraga lari kan olahraga yang alkitabiah, ya. Di 1 Korintus 9 ayat 24, Paulus itu mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari ya. Ini fisik, ini olahraga jasmani. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu Paulus katakan ya, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di Filipi pun sama. Paulus mengatakan berlarilah kamu memperoleh hadiah dari Tuhan. Secara rohani ya. Berjuang. Nah ini tentunya adalah nasihat untuk bertekun dalam iman. Ya seperti berlari. Terus kemudian ternyata yang 5 kilometer itu sudah full, nggak bisa daftar ya. Lalu dapatnya adalah last minute ya, akhirnya saya dapat kesempatan 10 kilometer lari. Nah biasanya kalau saya lagi rajin olahraga lari di lapangan basket keliling-keliling ya. Itu pun 2 kilometer sampai 3 kilometer karena apa? Sudah bosan lihat tembok. Gitu ya. Lihat tembok, lihat jalan, lihat lapangan basket. Semua kaki saya ada di dalam lapangan basket itu. Jejak kaki saya. Saya sisir terus lapangan basket. Terus 30 menit aja. Saya nggak pengen lama-lama juga ya. Jadi latihannya tuh di tempat yang kecil. Tetapi kemudian kalau di Mangkunegaran Run, itu Selamat Riyadi kita puterin 2 kali gitu ya. Bolak balik, wah lari betul-betul lapangan luas gitu ya. Kita bisa memicu fisik kita semaksimal mungkin. Nah lalu, ya sekarang kan saya sudah tidak mengikuti tren pendeta Gary yang suka jam klasik, jam antik ya. Saya sukanya sekarang pakainya jam smartwatch yang jam kesehatan itu ya. Pas dipencet kan kita bisa tahu beats per minute itu berapa detik. Jantung kita 1 menit itu berapa detakan. Nah ada 5 tingkatan Bapak Ibu sekalian ya. Pertama sangat ringan, ya kemudian ringan, terus yang menengah itu aerobik ya atau sedang. Terus yang berat itu anaerobik dan yang terakhir adalah maksimum effort. Kalau rendah itu biasanya 70-80 itu tenang. 90 tuh ya lumayan lah detak jantungnya ya. 90 detak per menit. Nah kemarin saya lari, wah ribuan orang kan lari memulai jam 5:30 pagi. Baru 10 menit pertama ya di Selamat Riyadi kan panjang banget ya jalannya. Sudah maksimum effort terus. 180 detik per menit gitu ya. Terus kadang-kadang saya lihat 190, waduh kayaknya jantung saya mau meledak kali ya. Dan itu saya terus berjuang ya. Saya pikir wah udah 10 menit udah. Kayaknya kan saya biasa 30 menit. Kayaknya 30 menit saya bakalan gagal. Tidak akan bertahan lama seperti itu ya. Karena biasanya cuma 3 kilometer saja. Paling saya mau memacu diri 2 kali lipat lah. Minimal 5 kilo saya berhasil. Ya masa cewek-cewek 5 kilo berhasil, cowok enggak. Kurang lebih gitu ya. Ini pikirannya ya. Berarti apa ya? Kita bisa lihat bahwa ternyata saya selesaikan 10 km itu 1 jam 45 menit, lari terus tanpa berhenti, tanpa jalan. Kecuali dikasih minum itu ya, dikasih minum ya jalan dulu bentar, terus minum kan, ada pos-pos medisnya. Ternyata saya mampu melakukannya, nggak berhenti jalan, terus lari kecepatan stabil 1 jam 45 menit dengan maksimum effort ya, sampai jantung mau meledak gitu ya.
Nah berarti apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata kita nggak terlalu mengenal tubuh kita. Kita bisa melakukan apa yang rasa kita tidak mampu. Nah sekarang kita kenal Roh Kudus nggak dalam hati kita? Jangan pikir kita nggak bisa mengabarkan Injil, ternyata bisa. Kalau kita coba, kalau kita paksa diri kita. Kalau kita punya fighting spirit, kalau kita punya semangat squeezism tuh, ternyata apa yang bisa Roh Kudus lakukan dalam hidup kita ternyata bisa juga. Ya. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita yang rasa tidak mampu menghadapi dosa, bahkan yang tidak bisa menghadapi dosa. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi jawabannya. Kita punya kekuatan untuk melawan dosa dan menang terhadap dosa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Apakah di sini kita orang Kristen punya Roh Kudus bisa lepas bertobat dari dosa LGBT, dari dosa pornografi, dari dosa kecabulan? Kalau kita mengerti kuasa kebangkitan Kristus, jawabannya bisa. Apalagi kita punya Roh Kudus gitu. Ada orang-orang yang lesbi, ada orang-orang yang gay bertobat. Ya. Dari yang suka sesama jenis jadi suka lawan jenis. Kenapa? Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Meskipun itu susah. Dengan maksimum effort. Ya. Apakah perampok, pemerkosa, pencandu narkoba, para pezina, orang-orang sundal, dapat bertobat dan meninggalkan kehidupan lamanya? Jawabannya bisa di dalam Yesus Kristus dan kebangkitannya. Apakah orang-orang yang punya dendam tidak bisa mengampuni orang dan akhirnya dia membenci orang itu, mematikan orang tersebut, kemudian dia bisa bertobat, mengampuni dosa dan kesalahan orang tersebut, dan akhirnya belajar untuk berhikmat dalam berelasi dengan orang tersebut? Apakah dia bisa? Bisa. Dengan kuasa apa? Bukan kuasa manusia. Manusia itu nggak bisa apa-apa dalam melakukan firman Tuhan, tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus. Meskipun tidak sempurna, tapi lewat kuasa kebangkitan Kristus kita dapat bertekun di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama rindu ya, berdoa supaya Tuhan pakai kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan pertama-tama bukan urusan dengan komunitas dulu. Bukan urusan dengan gereja dulu. Bukan urusan dengan keluarga dulu. Bukan urusan dengan tempat pekerjaan kita dulu. Melakukan firman Tuhan adalah urusan dengan pribadi personal kita dengan Yesus Kristus. Seperti Maria Magdalena mengenal Yesus Kristus, demikian juga kita. Kita mengenal Yesus, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, pasti akan memiliki pengaruh di dalam kehidupan komunal kita. Mari kita sama-sama kabarkan Injil. Mari kita hidupi kehidupan Kristus yang begitu indah dan mulia. Dan kita mau menjadi saksi Kristus. Bahkan kita belajar bercita-cita. Meskipun tidak semua ya. Bercita-cita mau jadi martir bagi Kristus. Ya, kita mau tidak menyangkal Kristus sampai kematian kita. Bahkan kita mau, ini cita-cita para misionaris ya. Cita-cita para misionaris, bahkan pendeta Stephen Tong pun ingin ya, dia mati karena martir, seperti Stefanus. Wah itu cita-cita apa ya? Mati, dilempar batu, dipenggal seperti para rasul, ya demi memberitakan Yesus Kristus. Ya banyak orang Kristen tidak mengalami kisah-kisah seperti ini, dan tentu banyak juga yang tidak mau, tetapi itu terjadi di dalam Alkitab. Kita menjadi martir seorang saksi Kristus yang terus setia melayani Kristus sampai harus disiksa maupun dibunuh orang. Ya kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah dasar iman kami. Kebangkitan Yesus adalah dasar pengharapan kami. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kekuatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menang atas dosa. Tanpa kebangkitan Kristus, iman kami sia-sia. Tanpa kebangkitan Kristus, kami terhilang, kami tersesat, kami lemah, dan tanpa pengharapan. Namun di dalam kebangkitan Kristus, kami punya harapan yang kokoh. Bahkan di tengah-tengah segala penderitaan kami
kegagalan, bahkan kematian. Paskah kami sadari bahwa ini bukanlah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi merupakan peristiwa yang memiliki kuasa kepada kehidupan kami saat ini. Kiranya kami boleh hidup berkemenangan melawan setiap dosa. Kami memiliki hidup yang berjuang untuk kerajaan Allah. Kami memiliki hidup yang berani untuk menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Kiranya kami boleh hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.